Halo sahabat Yuki, apa kabar? Pastinya dalam keadaan baik semuanya. Kali ini Yuki Talk ada di showroom Plaza Senayan Yuki Water Treatment bersama dengan tim Animal Farming. Ada siapa? Ruden. Dan satu lagi? Ayu. Oke, baik. Kali ini bersama Ruden dan Ayu dari tim Animal Farming Yuki Water Treatment. By the way, kalian udah bergabung berapa lama nih dari Ruden dulu? Oke, kalau aku sih sekitar 1 tahun lebih ya, kurang dari 2 tahun lah. Oke, jurusan apa nih? Jurusan Ilmu Peternakan Unpad. Ilmu Peternakan Unpad. Satu lagi, Ayu? Kalau saya sih udah bergabung kurang lebih setahun bulan ini, dan juga saya dari Peternakan Universitas Brawijaya. Oke, baik. Jadi dua-duanya dari lulusan Universitas Brawijaya dan Unpad jurusan peternakan. Oke, seputar animal farming, ruang lingkupnya animal farming itu gimana, Ruden? Kalau untuk water treatment? Oke. Sebenarnya water treatment di animal farming itu kita ya belum terlalu mengeksplor lebih dalam lagi kalau di ilmu perkuliahan gitu. Nah, ruang lingkupnya sekarang di sini justru kita lebih mengenal lagi gitu. Dimulai dari kita mengetahui basic dari water treatment, kemudian juga penerapannya di peternakan, di ternaknya, belajar kesehatannya juga di sini gitu. Jadi ruang lingkupnya tuh sangat-sangat luas. Ternyata kita tuh water treatment tuh bukan hanya sekedar filter air aja, banyak macamnya gitu. Kayak ada jenis reverse osmosis, kemudian juga ada jenis ozon dan lain sebagainya gitu. Nah, di Yuki Water Treatment ini di PC Animal Farming tuh bener-bener mengeksplor itu semua gitu. Jadi sangat-sangat lebih dalam lagi dan sangat-sangat luas gitu ruang lingkupnya. Oke, jadi ruang lingkupnya ada korelasi dari ilmu yang sudah dipelajari di universitas, dikembangkan dan dihubungkan dengan water treatment. Untuk Ayu nih, sudah ada pengalaman baru apa sih di Yuki selama 1 tahun ke belakang? Oke, kalau pengalaman sih banyak banget ya, karena udah setahun yang awalnya itu mungkin saya kan hanya tahu teori bahwa air itu adalah sumber utama kebutuhan ternak nih. Karena kan 70 sampai dengan 80% tubuh ternak itu didominasi oleh air. Jadi taunya tuh hanya sebatas itu. Jadi kayak kita cuman ya mungkin menganggap bahwa sumber air yang jernih, yang kayak nggak ada partikel-partikel itu udah aman gitu untuk dikonsumsi ternak. Padahal nih ternyata pas udah gabung sama Yuki nih ya nggak selalu aman gitu ya Mas ya. Jadi kayak banyak banget yang masalah-masalah yang mungkin dari secara fisika dan secara fisik airnya itu bagus, tapi ternyata pas kita mungkin uji ataupun lain sebagainya, kita tahu nih itu air itu nggak selalu aman. Air itu masih punya masalah yang pada akhirnya bisa berdampak pada kesehatan ternak. Dan juga nih contohnya nih kayak selama setahun ini kan udah sering banget road trip nih ke berbagai daerah yang mungkin itu nggak ada di gambaran saya sebelumnya. Kayak saya bisa ke Sumatera, saya bisa ke Jawa Timur dan Jawa Barat dan sebagainya, tuh kayak nggak ada bayangan untuk ke situ gitu. Dan pas gabung sama Yuki ini kayak yaitu sering ada road trip, sering mengunjungi peternakan di berbagai daerah yang kita tuh mendengarkan banyak cerita dari peternak, POV-nya banyak-banyak, dan juga dari berbagai jenis ternak juga, baik unggas ataupun ruminansia. Dan ternyata tuh masalahnya dia itu untuk air tuh ternyata kompleks juga gitu, nggak sesederhana itu. Dan itu kayak didapetin dari Yuki. Jadi kalau dari segi pengalaman udah banyak sih ya, dan juga harapannya ya semakin banyak lagi dan juga bisa membantu para peternak ataupun teman-teman sekalian yang mungkin ada masalah untuk kualitas airnya itu. Oke, bener banget, karena Yuki Water Treatment tuh udah hampir 40 tahun di Indonesia, yang awalnya tuh hanya berkecimpung di dunia residensial seputar rumah tangga, apartemen, lalu berkemudi pesat ke industri, mulai dari horeca seperti hotel, restoran, sama kafe, terus pesat lagi ke manufacturing. Akhirnya di 2023 akhir kita nyemplung ke animal farming sama aquaculture salah satunya. Nah, di animal farming ini yang tadi Ayu bilang, dia sudah mengelalang buana mulai dari Sumatera sampai ke Pulau Jawa ya. Nah, pemasaran paling jauh tuh daerah mana tuh, Den? Oke, paling jauh tuh kita bilang dari Jawa Timur ya, karena kita lihat dari Jakarta itu jauh Jawa Timur gitu. Nama kotanya? Kotanya Banyuwangi, itu ujung Pulau Jawa ya, sebelah timur. Pas ke sana tuh, pas survei tuh kalian kan ngambil sampling air ya. Jadi Yuki itu salah satu perusahaan yang mengedepankan solution provider. Jadi kita nggak hanya menjual produk, tapi kita temani, kita dampingi mulai dari sebelum pemasangan, kita melakukan survei, kita sampling air, kita lihat instalasinya, kebutuhannya kita sesuaikan, kita sizing by engineering, baru kita pasang. Nah, pas ke sana tuh tipe air di daerah Banyuwangi gimana deh? Oke, di sana tuh karena lokasinya tuh dekat dari laut ya, itu kesadahannya tinggi juga, terus juga airnya TDS-nya juga cukup tinggi gitu. Nah, yang paling parah sih dia mengeluhkannya itu adalah kesadahannya, karena itu tuh tidak bisa melarutkan vaksin dan juga vitamin kalau air yang mengandung kesadahan tuh gitu.
Betul, jadinya kan nggak optimal ya vaksinnya. Nah makanya kita tuh kemarin kasih solusi ya dengan cara filtrasi yang menggunakan media water softener. Itu kan bisa mereduksi kandungan tadi itu ya, kapurnya gitu, magnesium kalsiumnya gitu. Nah itu mereka akhirnya juga merasakan manfaatnya juga karena emang pelarutan vaksinnya itu jadi lebih optimal lagi dan juga nggak ada kerak-kerak tuh di pipa-pipa gitu kan, karena emang bisa direduksi dengan water softener ini gitu. Banget tuh. Jadi air nggak hanya tentang keruh atau berwarna kuning ya, tapi kalau berkesadaran tinggi atau mengandung kapur bisa meminimalisir optimalisasi penyerapan vaksin. Nah, yang digunakan di Banyuwangi itu apa? Itu pre-filter ya, pre-filter dan juga dia juga ada UV juga. Pakai UV. Karena dia juga mengeluhkan masalah E. coli-nya dan juga salmonellanya gitu. Jadi ya digunakan juga UV-nya. Dan saat ini kira-kira sudah berjalan berapa lama? Sudah sekitar setahun. 1 tahun dan so far oke ya. Oke, hasilnya. Hasil airnya juga boleh kita liatin nggak nih? Boleh, ada. Bisa ditayangin. Oke, aku mau nanya sama Ayu nih. Tadi Ruden tuh udah ngehandle pemasaran di Banyuwangi. Daerah mana lagi nih? Kita jangan ngomongin Jawa Barat dulu nih. Yang jauh lagi ada nggak? Oke, mungkin yang paling jauh kita juga ada di Jawa Timur juga. Jawa Itu dia di Timur. Pasuruan. Masalahnya Pasuruan. beda nih. Oke. Masalahnya beda. Apa Tadi nih kan masalahnya? kalau di Banyuwangi tadi masalahnya hardness-nya tinggi gitu Oke. kan, karena dia dekat dengan laut. Kalau di Pasuruan ini karena mungkin struktur tanahnya beda kali ya Mas ya. Jadi dia masalahnya tuh beda. Kalau di Pasuruan ini masalahnya dia besi. Mungkin karena dekat dengan industri gitu kan, atau juga dia emang kedalaman sumur juga kan memberikan pengaruh juga kan. Jadi masalah yang di Pasuruan tuh dia tinggi besi yang bisa menyebabkan sebenarnya besi itu bisa meningkatkan atau mempercepat pembentukan biofilm. Yang pada akhirnya itu bisa menjadi rumah bagi patogen-patogen dan dia juga mengeluhkan patogennya itu tinggi, mikrobiologinya tinggi. Makanya kita di situ tuh memberikan solusi, yaitu dengan melakukan pemasangan, filtrasi dan juga sistem disinfeksi. Betul banget. Kalau yang di Pasuruan ini untuk peternakan ayam petelur. Bener banget. Dan kapasitasnya udah gede ya, udah ratusan ribu ekor. Jadi kan takutnya kalau dibiarkan produktivitasnya nggak optimal atau penyakitnya bakal gampang menyebar dan sebagainya, kan nanti kalau dibiarin ya kerugiannya otomatis bakal lebih besar. Benar banget. Makanya yang peternaknya itu tuh kayak udah concern gitulah, bahwasanya dia udah tahu nih masalah airnya bermasalah, makanya dia pengen cepet-cepet apa sih solusi yang tepat yang bisa menjawab dan yang kita berikan. Yang diinstall tuh tadi kan water softener nih. Kalau yang di Pasuruan apa tuh? Kalau yang di Pasuruan karena masalahnya dia besi, jadi kita bantu dia pakai zeolite. Di mana zeolite ini iron remover atau zeolite, dia bisa mengurangi ataupun mereduksi si kandungan besi itu tadi, sehingga besinya bisa lebih berkurang dan juga sesuai dengan standar baku mutu. Dan juga dia di sana install UVC nih, disinfeksi juga. UVC, bener banget, karena kebetulan peternak saya di sana tuh kayak udah concern gitu, bahwasanya bener pakai klorinasi itu juga bisa. Tidak menyalahkan bahwa klorinasi itu bisa untuk mendisinfeksi, cuman ketika untuk jangka panjang dan juga untuk kesehatan kan ya seperti yang kita tahu itu bahan kimia pada akhirnya akan menimbulkan residu gitu kan. Jadi peternaknya udah concern untuk apa sih teknologi yang lebih aman dan efektif, dan kita bantu pakai disinfeksi UVC gitu. Jadi sebelum menggunakan atau mengetahui teknologi namanya UVC atau ultraviolet C, berarti banyak banget peternak di Jawa Timur yang masih menggunakan klorin ya. Betul banget. Aku nanya sama Ruden deh, klorin itu ada efeknya nggak buat kesehatan ayam atau sama usaha peternakan? Kita tahu sendiri ya, emang klorin itu sangat-sangat sering digunakan gitu kan di peternakan untuk disinfeksi airnya. Nah, setahu saya baca juga dari beberapa sumber itu, kalau klorin ini menghasilkan senyawa klor itu nanti kalau misalnya dia berinteraksi dengan bahan organik itu bakal menimbulkan reaksi, yaitu trihalometana dan lain sebagainya gitu. Nah, itu byproduct-nya itu, dan residunya juga berbahaya gitu. Nah, makanya itu tuh kalau dibiarkan terus-menerus terkontaminasi bahan organik itu nantinya bisa menyebabkan banyak faktor, seperti misalnya ternaknya itu jadi nggak mau minum karena emang dosisnya tinggi, terus juga kan jadi bau kaporit kan, jadi palatabilitasnya stres juga benar. Kemudian juga nanti bisa mengiritasi saluran pencernaannya karena kan bahan kimianya itu gitu loh. Apalagi kalau menimbulkan residu yang berbahayanya. Pada akhirnya nanti kan kalau konsumsi air minum turun, pakan juga kan bakal ikutan turun. Jadi ya nggak seimbang gitu. Nah, makanya perlu pengalihan lah gitu daripada penggunaan bahan kimia yang menimbulkan residu berbahaya dalam jangka panjang. Apalagi airnya nggak bersih, ada organiknya gitu. Nanti trihalometanannya bisa meracuni gitu kan secara diam-diam ternak gitu. Jadi nggak hanya manusia aja yang bisa keracunan, tapi ayam juga ya. Nah, by the way kan udah ada teknologi UVC nih, yang cuman sinar doang nih. Kan kalau kita tahu kan sinar UVC itu asal dari matahari ya, ada A, B, C. Nah, si Yuki ini pakai brand apa sih? Dan kenapa kok sakti banget sampai efektif
99,9% Ayu, boleh dikasih tau nggak? Tadi kan Ruden baru ngomongin klorin, sekarang aku minta Ayu jelasin ke peternak di seluruh dunia nih tentang UVC system. Oke, benar banget. Tadi kan teknologi yang bisa mendisinfeksi itu adalah sinar ultraviolet. Cuman kan benar tadi sumber sinar ultraviolet itu dari matahari. Dan macam-macam juga ultravioletnya, ada A, B, C gitu kan. Jadi dan itu nggak semua bisa mendisinfeksi nih Mas. Yang bisa mendisinfeksi hanyalah sinar UVC. Bener banget. Nah tadi pertanyaannya, Yuki ini pakai brand apa nih? Dari mana kok bisa efektif nih untuk mendisinfeksi bahkan hingga 99,9%? Nah Yuki ini pakai brand Luminor Black Home, di mana brand ini tuh berasal dari Kanada dan sudah terbukti di negara-negara maju itu tuh kayak dia bisa mendisinfeksi segala cemaran mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, protozoa dan sebagainya gitu. Jadi dari sinar UVC ini karena dia didesain untuk memiliki panjang gelombang sekitar 254 nanometer, dia bisa, dan juga dosis yang sangat tinggi yaitu sekitar 30 mJ per cm kuadrat, dia bisa membunuh segala cemaran patogen. Contohnya nih, kayak biasanya kan setiap mikroorganisme itu ada dosisnya masing-masing, kayak contohnya E. coli segala macam itu kan punya dosis yang beda-beda gitu. Karena kan punya kekuatan yang berbeda-beda. Jadi sinar UVC dari Luminor ini tuh dia langsung tinggi gitu, yaitu di 30 mJ per cm kuadrat. Jadi dia bisa efektif untuk menonaktifkan segala patogen itu tadi. Gitu. Oke, balik lagi nih. Tadi sebelumnya di-mention bahwa tim Animal Farming tuh melakukan rutin road trip. Benar banget. Road trip itu ngapain sih? Oke, kalau road trip kita itu biasanya kita visit ya ke peternakan-peternakan yang biasanya kita di berbagai daerah yang kita lihat nih kira-kira di situ banyak door to door tuh langsung tuh. Sebenarnya enggak door to door juga. Sebenarnya kita ada appointment juga, kita awalnya menghubungi dulu, ibaratnya kan minta izin dulu nih untuk tahu boleh nggak masuk segala macam gitu, untuk membantu menganalisis kualitas air yang ada di lapangan juga gitu. Jadi nanti kita di lapangan mungkin kita ngobrol dengan manajer ataupun supervisornya, kemudian juga kita sampling, kita ambil airnya, bener banget, kita ambil biasanya di beberapa titik sih Mas, nggak satu titik aja. Biasanya kita dari sumber dan juga dari kandang, karena kan kalau dari sumber ibaratnya airnya tuh udah bener-bener dari sumbernya nih, dari sumurnya. Tapi pas udah di kandang kan biasanya mereka menggunakan chemical segala macam untuk disinfeksi. Jadi kita pengen lihat nih ada perbedaan gak nih dari segala dari segi fisika dan kimianya gitu. Siap. Nah, ini by the way Ruden nih udah pernah road trip sampai ke Pulau Sumatera nih. Ke pulau mana aja deh? Maaf, ke provinsi mana? Ya, jadi kita tahun lalu tuh September ke Sumatera ya, yang nggak terlalu jauh juga sih dari Jakarta, yaitu ke Provinsi Lampung sama Sumatera Selatan. Palembang. Ya, di sana tuh memang banyak juga nih ternyata peternakan ayam dan juga peternakan sapi potong juga. Hampir seluruh Indonesia ya? Iya, menyebar. Pertanyaan aku nih, tadi kan kita udah bahas Jawa Timur nih. Nah, di daerah Sumatera tuh karakteristik airnya gimana sih biar para peternak yang nggak paham nih jadi paham? Jadi di Sumatera itu karena kebanyakan tuh lahan gambut juga ya gitu kan. Iya benar. Nah, makanya itu bisa jadi tuh organik tuh tinggi di sana gitu, bisa jadi karena emang ada cemarannya gitu loh dari bahan lahan gambut itu. Kayak misalnya airnya tuh di sana tuh cenderung lebih kuning juga gitu karena memang ya dari kontaminasi itu. Kemudian juga ya bahan-bahan kayak nitrat juga cukup gede gitu. Nitrat itu salah satu yang kemarin keracunan makanan anak-anak. Oh iya. Oh gitu karena itu ya. Nah itu tuh bahaya juga ya, bukan cuma buat manusia, buat ternak juga berbahaya. Ada dosisnya, ada kadar maksimalnya. Nah itu. Terus juga di sana tuh kebanyakan bukan menggunakan sumur, menggunakan embung air hujan. Jadi air ditampung terus dikasih ke ternak. Yang mana kan itu sangat kompleks ya masalahnya karena kan dari alam langsung. Bukan hanya masalah dari segi tadi ya partikel-partikel, tapi juga ada segi mikrobiologinya karena kan itu terbuka gitu. Nah itu juga menjadi banyak nih digunakan air embung itu di peternakan-peternakan terutama di daerah Sumatera bagian selatan itu, Sumatera Selatan, Palembang dan sekitarnya. Nah di sana itu masalahnya tuh itu. Dan juga pernah juga ada airnya asam karena mungkin pengaruh juga ya di daerah sana tuh kadang hujan asam juga kita pernah temuin juga. Dan yang pasti itu juga perlu treatment sih gitu kan, nggak bisa dibiarin gitu aja. Jadi cukup berbeda juga dengan Pulau Jawa. Ruden kan lebih lama dari Ayu nih ya, berarti aku nanya Ruden nih, pernah nggak nemuin peternakan yang sudah menggunakan water treatment tapi kayak nggak efektif nih, atau kayaknya salah treatment sih? Gimana? Betul. Sebenarnya kita bilang Sumatera ya, banyak di sana tuh kayak UV ya, kita bilang UV itu tuh dia menggunakan UV celup. Jadi saya melihat langsung. Jadi dia ada pon-pon, ada kolam-kolam khusus buat treatment UV itu. Cuman hanya dicelupkan aja gitu loh. Dan kelihatan cahayanya tuh warna hijau kebiru-biruan.
Yang mana kan kita tahu ya kalau UV itu kan yang efektif tuh UVC itu nggak boleh kelihatan mata, nggak boleh kena kulit, kan bisa iritasi, bisa terluka gitu kan. Nah ini terbuka gitu loh, dan itu juga nggak tahu ya dosisnya seperti apa. Nah makanya ya sebenarnya ini juga bisa dibilang cukup banyak juga di sana. Makanya kita kemarin juga tekankan untuk edukasi juga bagaimana sih caranya penggunaan UV yang tepat gitu kan, dan juga memberikan sedikit awareness lah kepada mereka bahwa UV yang baik itu memang ya tidak terbuka, dan juga yang pasti ya bisa terlindungi gitu loh, dan juga bertahan lama, karena mereka juga saya lihat langsung juga banyak lampu-lampu bekas kayak bisa lebih dari 10 itu ada di mana-mana gitu, karena mereka tinggal ganti-ganti aja. Misalnya sebulan nih udah redup, ganti gitu kan banyak tuh, beli lagi. Karena setahu saya yang emang bagus tuh adalah kita jangka panjang gitu loh, ada masa aktifnya 9.000 jam, 10.000 jam. Nah itu kan kita tahu tuh, dan juga nggak perlu repot lagi kan ganti-ganti lampu. Nah, sebenarnya tuh solusi yang mereka gunakan tuh sudah benar, pakai UV, tapi tidak tepat karena UV-nya pertama tidak sesuai dengan standar internasional, bahwa ada daya tertentu ya, kayaknya 30 mJ yang mampu untuk meremove semua bakteri, virus sama jamur, sehingga airnya bebas daripada si kuman tadi tuh. Yang kedua, menggunakan chamber yang benar, bahannya dan lain-lain. Yang ketiga kan pemasangan itu perlu benar ya, perlu di sizing oleh engineer yang berpengalaman dan lain. Dan kenapa nggak langsung ke Yuki gitu? Tinggal langsung ke website atau ke Instagram, DM, telepon, nanti tinggal kita tes airnya, bisa di lab di Palembang atau tinggal kirim air ke kita ya. Nah, kalau untuk Ayu pernah ngelihat filter yang ini kayaknya salah nih pas berkunjung ke peternak, kayaknya gatel pengen edukasi para peternak nih. Oke, tadi kan Ruden udah ngejelasin dari segi UV-nya nih. Mungkin kalau dari saya dari filternya. Kalau di lapangan sih sebenarnya udah banyak ya. Peternak tuh udah sadar penggunaan filtrasi itu sangat penting gitu, karena kan ya seperti kita tahu kualitas air itu fluktuatif, beda-beda setiap musim. Dia akan kualitasnya akan beda, musim hujan, musim kemarau, tentu kualitas airnya akan beda. Jadi mereka tuh udah sadar sebenarnya penggunaan filtrasi, karena kan kalau filtrasi itu adalah konsepnya menyaring ya. Jadi cemaran yang itu kan kayak dari fisika kimia yang kebanyakan itu terlihat oleh mata. Jadi ibaratnya airnya keruh nih pada musim hujan. Jadi kayak saya butuh filter nih, saya butuh filter gitu kan konsepnya. Mereka udah sadar nih mereka butuh. Tapi pas di lapangan itu tadi kan banyak pemain-pemain yang bergerak di water treatment yang ternyata mereka tuh sebenarnya tidak ahli di situ, bukan bidangnya mereka gitu. Mereka hanya jual putus, mereka hanya kayak yaudah yang penting saya jual produk aja. Dan ternyata pas kita road trip tuh banyak banget nih peternak yang udah pakai filter sebenarnya, cuman airnya dia itu ya tetap aja masalah. Dan ternyata pas kita tanya-tanya ya kan otak ataupun ya isi dari filter itu kan yang paling penting ya, yaitu medianya. Karena kalau ibaratnya tabung itu hanya untuk melindungi, sebenarnya intinya dia itu di medianya. Jadi kayak media itu kan nanti dia akan bekerja untuk mungkin mereduksi ataupun menghilangkan dari segala cemaran baik fisika ataupun kimianya. Nah ternyata pas kita tanya-tanya nih, ternyata medianya mereka itu dicampur, Mas. Jadi kayak dari semua, kan ibaratnya mereka, saya tanya kan, kalau dari Yuki kan biasanya kita menentukan filternya ataupun medianya kita based on dari uji air. Jadi kita tahu dulu nih masalahnya apa. Masalahnya A, ya kita gunakan filter untuk menghilangkan A. Masalahnya B, menggunakan media filter untuk menghilangkan B. Nah ternyata pas saya tanya di peternakan itu, mereka nggak ada nih uji air sebelumnya. Mereka langsung diberi aja, langsung di Pak filternya, ini Pak pakai ini aja gitu kan. Jadi pas di ini ternyata medianya itu dicampurnya. Pas dibuka ternyata ya itu medianya itu udah kecampur, karena kan ya berlayer-layer, nanti dia di backwash segala macam kan akan muter, kecampur. Jadi bingung nih medianya, dia harus menyaring apa, saya harus mengurangi apa gitu kan. Jadi akhirnya air yang keluar tuh masih kotor, masih dari segi kimianya dia masih tinggi gitu kan. Jadi kayak ibaratnya trust ataupun kepercayaan dari peternak itu berkurang. Makanya kita selalu menekankan bahwasanya edukasi tentang filter itu tuh sangat penting, karena ya itu tadi, media itu adalah otaknya untuk dia harus mengurangi kandungan apa yang kita hasilkan dari uji air sebelumnya. Oke, gitu. Jadi kayak kalian lagi sakit darah tinggi, minumnya obat asam lambung diabetes, gitu, atau asam lambung. gitu. Jadi by the way, sama kayak kasus di residensial, bahwa banyak penggunaan water treatment khususnya filter air tidak efektif atau tidak berguna karena dalamnya isi medianya tidak sesuai dengan penyakit atau kondisi air yang harus diselesaikan. Oke? Jadi bener banget kata Ayu tadi, isi medianya harus tepat. Kedua, filternya juga sebenarnya Ayu. Jadi filternya sendiri, si sistem filtrasinya itu harus benar. Nah, Yuki itu salah satunya pakai Vortex yang diameter filternya itu sebesar tabung. Nah, by the way, aku mau nanya nih, Ruden pernah tes darah? Pernah. Oke, biasanya kan yang kita tes kan ada darah tinggi, diabetes, sama kolesterol ya. Kalau Ruden di tes darahnya ada penyakit
kolesterolnya, Brun harus minum obat apa? Ya kolesterol dong. Benar banget. Jadi itu dia prinsip dari kinesia filter adalah isi medianya harus sesuai dengan kondisi atau penyakit pada filternya, pada air, mohon maaf. Jadi kalau tidak sesuai dengan kondisinya atau tidak sesuai dengan media dan penyakitnya, maka yang dihasilkan tidak tepat atau tidak berguna sama sekali. Jadi kalau airnya di Banyuwangi tadinya mengandung tinggi kapur, kalau kita pasang karbon, oke, airnya bisa keserap racunnya, baunya, warnanya, turbidity-nya, tapi kandungan kesadahannya masih ada. Yang di Pasuruan tinggi besi mangan, kalau kita kasih media water softener, bagus, airnya jadi soft, lembut. Tapi kandungan besi dan mangannya tidak menurun. Oleh sebab itu, Yuki Water Treatment saya tekankan seperti tadi, karena pengalaman 40 tahun, kita mendampingi, kita memberikan solusi, bukan menjual barang, namun kita dampingi mulai dari survei, itu kita sampling air, kita lihat untuk kapasitasnya, kita sizing, pasangnya di mana, disesuaikan dengan tekanan, untuk apa? Untuk sesuai dengan kebutuhan, tidak merusak peralatan, tidak mencegah yang namanya tadi mampet dan lain-lainnya, sehingga customer maupun ayamnya langsung ada efeknya daripada minum air yang lebih sehat, seperti itu. Nah, tadi kita udah di Jawa Timur, di Sumatera, kita ngomongin Jawa Barat nih. Yang banyak banget udah pasang Yuki nih. Oke, aku menanya ke Ruden. Di daerah mana yang paling berkesan? Kita di daerah Bandung Barat itu Bandung Barat. Karena dia daerahnya itu di Gunung Kapur ya, batuan-batuan kapur. Yang mana pasti dong itu masalahnya juga kesadahan, hardness-nya tinggi gitu. Itu juga kita bantu dengan menggunakan filtrasi sama tadi water softener dan iya, sedikit nih. Barangkali ada peternak atau owner atau teknisi yang cuma dengar kapur-kapur. Ada nggak ciri-ciri fisiknya? Oke, ciri-ciri fisik air itu mengandung tinggi kapur, biasanya tuh kita bisa lihat tuh di peralatannya putih-putih, kerak, bercak-bercak, terus juga kan itu bisa menimbulkan biofilm juga, nanti mengesumbat juga ya, menyumbat aliran air. Kemudian juga kapur yang tinggi itu airnya tuh ya berasa beda gitu teksturnya, karena ya emang nggak murni air, ada hardness-nya, itu bisa dilihat sih secara kasat mata juga gitu. Iya, mungkin kalau kalian cuci tangan, sabunnya kurang tidak berbusa salah satunya. Iya, nah itu dilanjutin apa tadi keistimewaan. Nah jadi kita beli water softener ya, beri solusi itu, dan itu pun ternyata bisa juga airnya tuh beneran jernih dan tidak terasa lagi aneh-aneh gitu di tangannya, dan juga ya air minum ternaknya pun yang lebih bagus lagi gitu, dan dari customer juga bilang memang ada perubahan yang signifikan sebelum dan sesudah, karena memang tanahnya itu kan tanah kapur, jadi itu sangat-sangat jelas gitu loh kelihatan perbedaannya before dan after. Itu ayam apa jenis petelur? Itu ayam broiler pedaging. Ayamnya dijual tuh. Nah, ada efek lain nggak sih selain si para peternak bisa mendapatkan ayam yang lebih banyak panennya? Ada side effect dari bisnisnya nggak? Misalnya mungkin lebih dipercaya karena ada sertifikasi something gitu. Bener, ada. Jadi kalau misalnya tadi ya ngaruh sih lebih ke konsumsi air minumnya sih. Jadi kalau misalnya air minumnya udah ternaknya minumnya enak, banyak, itu kan nafsu makannya meningkat. Nah itu juga kan bisa menjadi ada korelasinya dengan penggunaan pakannya gitu. Jadi kan nanti kayak FCR-nya ya, feed conversion ratio-nya itu bagus, dan juga nanti hasil produksi akhirnya tuh indeks produksinya tuh bagus juga, karena memang balance gitu antara konsumsi pakan dan juga konsumsi air minum. Yang pasti kan ternak mau minum kalau airnya bersih kan, jadi ya pakan juga bakal ngikutin gitu. Yang kedua tuh Yuki tuh memberikan free water tester untuk mikrobiologi ya. Betul. Dan itu bisa digunakan untuk para peternak untuk menjual, karena untuk meningkatkan kepercayaan para distributor. Nah, betul. Jadi kita kalau udah kemarin juga di sana juga pasang UV Mas di daerah Gunung Kapur itu, dan kita juga lakukan hasil tes, dan mereka juga untungnya bisa diuntungkan dengan hasil tes yang kita lakukan, karena memang itu benar-benar bisa nol juga dari bakteri virusnya gitu. Equal nol. Betul, nol. Oke. Kurang saya itu untuk berapa ribu ayam? Itu tuh kurang lebihnya di angka 100.000 ya. Nah, 100.000 ekor. 2 kandang, banyak juga gitu. Oke. Dari Ayu nih, dari Bandung Barat. Ini daerah mana nih? Oke, mungkin daerah sekitaran Jakarta aja kali ya. Itu daerah Serang. Serang? Iya, benar. Serang apa Serang? Serang. Daerah Serang ini kayak sebenarnya kita beberapa kali ya kunjungin farm yang beda-beda gitu tapi masih masuk ke daerah Serang, dan masalahnya dia ya sama, yaitu besi. Besi sama mikroorganisme, karena kalau mikroorganisme kayaknya
dari segala sumber ya Mas ya. Iya. Kita nggak bisa menghindari lah kalau itu. Cuman kalau secara kimia ataupun mineral kan beda-beda gitu tiap daerah karena kan struktur tanahnya juga beda. Nah kalau di Serang ini dia itu kayak masalahnya besi. Jadi kalau besi ini ternyata dia itu kan karena secara fisik ya dia bisa menimbulkan kerak-kerak itu, tapi keraknya itu lebih ke kuning coklat gitu. Kerak ya. Bener. Kalau Karat mungkin. bener karat gitu. Kalau kapur tadi kan bercak-bercak putih nih, tapi kalau besi ya kita kayak ngelihatnya karak gitu, kayak misal di ubin nih, di ubin yang kamar mandi ataupun di pipa-pipa saluran airnya tuh kayak kelihatan banget nih coklat-coklat segala macam gitu kalau secara fisiknya. Kalau secara pengaruh ke ayamnya ternyata besi dia itu tuh bisa menginfeksi ataupun bisa melukai lah ya, ibaratnya melukai si ususnya ayam. Usus ayam. Iya benar. Jadi di mana usus ayam itu tempat mikroorganisme mikrobiologi hidup ya, mikrobiologi yang baik untuk menyerap nutrisi pakannya itu. Nah itu tadi karena dia terinfeksi ataupun dia terlukai itu kayak jadi penyerapan nutrisinya dia tuh nggak optimal, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pakannya. Jadi FCR-nya itu akan meningkat gitu, dimana sebenarnya peternakan yang baik itu FCR-nya harusnya rendah, dimana ketika FCR rendah itu kan artinya pakan yang dikonsumsi tidak terlalu tinggi tapi menghasilkan daging yang banyak. Dan berkebalikan kalau FCR-nya tinggi dia hanya konsumsi pakan yang tinggi, konsumsi pakannya tuh banyak banget tapi daging yang jadi daging itu cuma dikit. Jadi kayak itu kan dimana kita tahu biaya pakan itu sangat tinggi ya. Benar, itu adalah biaya pakan sangat tinggi. Jadi kalau FCR-nya dia meningkat otomatis biaya produksinya dia akan meningkat dan segala macam, tapi hasilnya nggak bagus gitu Kak. Jadi kayak dia pengen concern untuk cobalah gimana treatment, gimana nih airnya biar besinya itu berkurang. Dan ternyata fun fact-nya di sini tuh udah pernah pasang filter. Waduh. Bener banget. Cuman masalahnya besi nih. Oke. Kita tahu masalahnya besi yang dipasang dengan media karbon. Tuh Yaitu kan, tadi. bener. Jadi kayak dia hanya beli produk, dia nggak tahu nih masalah air yang sebenarnya itu apa. Dia langsung beli aja, yaudah medianya karbon, yaudahlah yang penting dia filter, yang penting filter gitu. Tapi pada akhirnya itu nggak menjawab atau tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah, banget. bener banget. Itu tadi. Nah, setelah itu juga yang di Serang itu kan karena kapasitasnya dia besar, yaitu Berapa? lebih dari 200.000 ekor. Ayam pedaging ya, ini jenisnya ayam pedaging lebih dari 200.000 ekor, dan dia juga tuh informasinya udah ekspor ke Singapura. Dimana kita tahu ya kalau ekspor kan otomatis peraturannya itu cukup sudah ketat melewati gitu. regulasi yang baik. Peraturan-peraturan di sana ketat, dan mereka juga mengeluhkan salmonella karena kan Singapura tuh pengen banget nih minim salmonella gitu kan. Jadi kayak dia selama ini pakai klorinasi, tapi ternyata salmonellanya ya masih ada, dan juga dosisnya itu terlalu tinggi di ayamnya. Residunya itu terlalu banyak di daging ayamnya gitu. Jadi kayak ibaratnya grade-nya itu rendah gitu. Kalau masuk ke Singapura tuh grade-nya rendah, dan dia kayak kita berikan solusi pakai disinfeksi UV. Jadi udah nggak pakai klorin lagi. Jadi kan di sana udah kayak bener-bener kita tes keran setelah UV bener-bener nol, dan salmonellanya juga menurun gitu. Jadi dan juga grade-nya dagingnya kan lebih aman karena tidak karena udah tidak mengandung residu itu tadi. Jadi dan lebih mudah dijual ya. Benar banget gitu. Jadi kita juga membantu teknologi pangan di Indonesia juga sih kayak gitu. Nah, by the way nih, tadi kan banyak banget yang ngomong filter sama UV ya. Nah, yang aku mau info di sini filternya seluruh water treatment produknya Yuki itu sudah tersertifikasi NSF. By the way, jadi kalau ada produk water treatment nih, mau pasang di rumah kek, pasang di gedung kek, mau pasang di apartemen kek, atau di peternakan yang belum tersertifikasi NSF, mending jangan dipercaya. Karena belum lolos standar internasional untuk water treatment atau water disinfeksi. Yang kedua, garansi nih. Yuki Water Treatment itu bertanggung jawab atas produk yang sudah diinstal, mulai dari awal sampai akhir. Oke, garansi kita nggak main-main, kita bahkan ada garansi baru tuh, pasang baru. Oke, karena apa? Karena produknya dibuat berdasarkan dengan sistem fabrikasi standar internasional juga, dan sudah teruji internasional. Oke, salah satunya Luminor. Luminor itu garansi chambernya bisa sampai 10 tahun. Ada nggak yang ngalahin? Belum kan? Daya lampunya maksimal 10.000 jam. Kalau Evi berapa tahun garansinya? Kalau Evi atau filter itu tadi kita garansinya di 5 tahun nih, benar banget. Kalau Luminor? Luminor chambernya 10 tahun. Oke, pinter banget ya anak-anak muda ini. Oke, jadi saya mau kasih bocoran, kita ada water treatment baru, solusi yang bukan buat ayam nih, tapi buat manusia yang ngejaga ayamnya.
namanya Carmen. Boleh dijelasin nggak Mbak Ayu? Oke, jadi kan tadi kita udah bahas nih solusi untuk ayamnya Iya. ataupun solusi untuk ternaknya. Dan kita kan tahu ya di peternakan itu kan pasti banyak orang pekerja. Yang butuh minum juga Bener kan? banget, itu mereka butuh minum karena kalau nggak minum ya gimana kan kerjanya Aus. gitu. Dan selama ini banyak peternak itu kan kayak memanfaatkan galon ataupun air kemasan gitu, yang dimana kita tahu pertama secara biaya itu akan lebih tinggi karena dia memerlukan pembelian yang terus-menerus berulang-ulang gitu kan. Kemudian yang kedua dari segi keamanan, seperti kita tahu galon itu kan ada yang BPA segala macam. Mungkin klaim awalnya BPA free, tapi kan sebenarnya kita tahu BPA itu sebenarnya udah ada di dalam bahan galonnya gitu. Jadi itu dia akan aktif ketika dia kena suhu tinggi atau kena matahari. Jadi bener banget. Jadi kayak kan itu distribusinya kan ya nggak mungkin kan kita distribusi malam-malam terus kan, kayak nggak mungkin ya kan, mesti kayak agak siangan panas itu kan kayak nggak ada pelindungnya gitu lah, jadi kayak langsung kena sinar matahari yang kita nggak tahu itu BPA-nya bakal aktif atau enggak. Dari segi bahaya otomatis yaitu dari BPA itu sendiri untuk kesehatan tuh kayak bahaya gitu kan. Terus yang ketiga juga dia itu kan kayak membutuhkan mobilisasi ataupun membutuhkan manusia yang melakukan pembelian terus-menerus nih. Jadi kan ya itu tadi membutuhkan dari segi efisiensi dia kurang gitu. Makanya di sini Yuki Water Treatment menghadirkan solusi yang emang benar-benar efisien dan juga tentunya lebih ramah biaya dan lingkungan gitulah, untuk kesehatan juga lingkungannya, yaitu menggunakan Carmen. Dimana Carmen ini tuh merupakan teknologi RO, yaitu reverse osmosis, yang dimana dia akan memfilter dan juga mengurangi segala cemaran baik fisika, kimia, bahkan mikrobiologinya, sehingga dia udah terstandar air minum gitu yang aman dikonsumsi oleh manusia. Dan juga penginstalannya itu gampang banget nih. Penginstalnya bisa di dinding, di titik, dan kemudian dia akan melewati filter airnya dan kemudian akan keluar dan bisa langsung dikonsumsi oleh manusia ataupun pekerjanya. Bener banget, dari kerannya langsung kayak ya udah kayak biasa kita minum aja air. Wow. Apalagi ini yang namanya peternakan tuh biasanya di ujung-ujung kota ya. Bener banget, di jauh. Repot banget kan harus nyetok galon. Yang kedua, kalau dapat galon yang beneran, kalau isinya isi ulang abal-abal, sumber masalah lagi, nanti karyawannya kena penyakit, ayamnya nggak ada yang ngurusin, ya kan? Kayak gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja jadwalkan survei untuk peternakan Anda di kolom komentar atau di email. Oke, atau kalau mau kepo langsung datang aja ke Instagram atau website. Terima kasih buat Ruden sama Ayu. Semoga lebih banyak lagi peternak yang menggunakan Yuki Water Treatment supaya peternakannya lebih makmur, lebih kaya, karyawan lebih sejahtera, dan Indonesia menjadi jaya. Sampai jumpa.